Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian penasaran tentang ibadah puasa? Nah, puasa itu tidak hanya tentang menahan lapar dan haus. Ternyata, hampir semua agama dan kepercayaan di dunia punya tradisi puasa. Mulai dari Islam, Kristen, Hindu, sampai penghayat kepercayaan, asli Nusantara, semuanya punya cara unik untuk berpuasa. Yuk, kita telusuri bersama-sama. Kita mulai dari puasa yang paling familiar buat banyak orang Indonesia. Puasa Ramadan. Yap, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat Muslim. Selama sebulan penuh, dari fajar sampai maghrib, umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi, puasa Ramadan nggak cuma soal menahan lapar. Puasa Ramadan bertujuan untuk mencapai ketakwaan, membersihkan diri dari dosa, dan mengingatkan umat Islam tentang penderitaan orang miskin. Puasa dalam Islam tidak hanya Ramadan saja. Ada juga puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Syawal. Setiap puasa punya makna dan tujuannya sendiri. Misalnya, puasa Senin Kamis itu dilakukan karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad, sedangkan hari Kamis adalah hari ketika amal manusia dilaporkan ke langit. Agama Kristen, puasa juga punya tempat khusus. Biasanya, puasa dilakukan selama masa Prapaskah, yaitu 40 hari sebelum Paskah. Puasa ini dilakukan untuk mengenang perjalanan spiritual Yesus selama 40 hari di padang gurun. Tapi, puasa dalam Kristen nggak selalu berarti nggak makan sama sekali. Kadang, umat Kristen memilih untuk pantang makan daging, coklat, atau hal-hal lain yang mereka sukai. Tujuannya, untuk melatih pengendalian diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh ya, puasa juga sering dilakukan sebagai bentuk pertobatan atau permohonan. Jadi, nggak cuma fisik, tapi juga spiritual. Kalau kita lihat ke agama Hindu, puasa juga punya peran penting. Umat Hindu biasanya berpuasa pada hari-hari tertentu, kayak hari Ekadashi, hari ke-11 dalam kalender lunar, atau saat perayaan Nyepi. Puasa dalam Hindu nggak cuma soal menahan makan, tapi juga tentang menjaga pikiran dan tindakan agar tetap murni. Misalnya, saat Nyepi, umat Hindu melakukan catur brata yang meliputi puasa, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak menghidupkan api. Bayangin, seharian nggak ada aktivitas, nggak ada listrik, dan nggak ada suara bising. Serasa dunia berhenti sejenak ya. Tujuannya adalah untuk introspeksi diri dan membersihkan hati. Nah, kalau dalam agama Buddha, puasa sering dilakukan oleh para biksu dan biksuni. Biasanya, mereka berpuasa dengan tidak makan setelah tengah hari. Ini dilakukan untuk melatih disiplin dan mengurangi keterikatan pada keinginan duniawi. Selain itu, umat Buddha juga berpuasa pada hari Uposatha, yaitu hari bulan purnama. Pada hari ini, mereka fokus pada meditasi, membaca kitab suci, dan melakukan perbuatan baik. Jadi, puasa dalam Buddha nggak cuma soal fisik, tapi juga tentang melatih pikiran dan hati.
kita ngomongin kepercayaan asli Nusantara, puasa juga punya tempat khusus. Misalnya, dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, puasa dikenal sebagai tapa atau patigeni. Biasanya, puasa ini dilakukan sebelum upacara besar seperti Serentahun, upacara syukur panen, atau dalam kepercayaan keharingan yang dianut suku Dayak, puasa dilakukan sebagai bagian dari ritual tiwah, upacara kematian. Tujuannya adalah untuk menghormati roh leluhur dan mempersiapkan diri secara spiritual. Di Toraja, puasa dilakukan sebelum upacara Rambu Solo atau Mak Nene. Mereka percaya, dengan berpuasa mereka bisa membersihkan diri dan menghormati leluhur. Seru ya? Ternyata, puasa dalam kepercayaan Nusantara punya makna yang dalam dan kaya. Puasa juga ditemukan dalam agama dan kepercayaan lainnya. Misalnya, dalam agama Yahudi ada puasa Yom Kippur yang dilakukan selama 25 jam. Umat Yahudi berpuasa penuh sambil memohon pengampunan dari Tuhan. Atau, dalam agama Jainisme, puasa bahkan dilakukan sampai tingkat ekstrim. Beberapa penganut Jain melakukan puasa hingga meninggal sebagai bentuk pelepasan duniawi. Ini dikenal sebagai salekhana. Nah, kalau dalam Sikhisme, puasa nggak terlalu dianjurkan. Umat Sikh lebih menekankan pada makan secukupnya dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Jadi, setiap agama dan kepercayaan punya cara unik sendiri dalam memaknai puasa. Jadi teman-teman, puasa itu nggak cuma soal menahan lapar dan haus. Puasa adalah tentang disiplin, introspeksi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau kekuatan spiritual. Setiap agama dan kepercayaan punya caranya sendiri untuk berpuasa, tapi tujuannya sama, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kalau kalian pernah nggak sih mencoba puasa selain puasa Ramadan? Atau punya cerita unik tentang puasa? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.